Shalom. Hari ini kita akan renungkan 2 Samuel pasal 7 ayat 1-17. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-3. Daud mengambil keputusan akan membangun rumah Allah dan berkata kepada Nabi Nathan. Nathan pun juga setuju. Paragraf yang kedua ayat 4-17. Tuhan berkata kepada Nabi Nathan, ia tak pernah perintahkan mendirikan rumah dari kayu aras. Tetapi Tuhan menerima rencana Daud dengan baik. Dan ia memberi janji yang kerajaannya akan mengkokohkan. Dan anak Daud akan mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Maksudnya, sudah menerima rencana Daud. Namun, waktunya masih belum tiba. Sehingga itu hanya tunda saja sampai anaknya. Kesimpulannya, ketika Tuhan telah mengaruniakan keamanannya kepada Daud terhadap semua musuhnya di sekeliling, dia mengambil keputusan akan membangun rumah Allah dan berkata kepada Nabi Nathan. Nathan juga setuju dengan kata, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. Tetapi rencana Tuhan berbeda daripada rencana manusianya. Menurut Tuhan, ia tak pernah perintahkan mendirikan rumah dari kayu aras. Tetapi Tuhan menerima rencana Daud dengan baik. Kemudian memberi janji yang kerajaannya akan mengkokohkan. Dan anak Daud akan mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Kalau begitu ajaran tentang Allahnya, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepada Daud terhadap semua musuhnya di sekeliling. Kedua, Tuhan berfirman kepada Nathan, ia tak pernah perintahkan mendirikan rumah baginya. Dan ia janji kepada Daud akan menyertai Daud, ia akan membangkitkan keturunan Daud yang kemudian ia akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namanya. Ketiga, ia janji akan keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapannya. Tatanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Ajaran tentang manusianya, pertama, Daud mengambil keputusan akan mendirikan rumah Allah. Nabi Nathan juga setujui. Ya, ini pikiran manusianya begitu. Kedua, tetapi Tuhan datang dan berfirman kepada Nathan, dan Nathan tetap menyampaikan rencana Tuhan kepada Raja Daud. Ya, itu artinya Nathan cukup berani dan Daud juga cukup terbuka telinganya. Ketiga, anak kandungan Daud akan mendirikan rumah bagi Allah. Itu Salomonnya. Salomo akan mendirikan rumah bagi Allah. Namun Yesus Kristus itu keturunan Daud memang akan mendirikan rumah selama-lamanya. Itu melalui membongkarkan rumah sendiri. Itu jasmani Yesus Kristus di dunia ini. Aplikasinya, kerajaan Tuhan tetap kokoh selama-lamanya di dalam pemerintahan Yesus. Kita harus ingat dan memberitakan tentang rencana Tuhan. Kedua, kita harus melakukan hanya sesuai dengan rencana Tuhan, sekalipun kelihatannya baik. Ya, kelihatannya baik. Ya, itu harus secepatnya melakukan. Namun, di dalam rencana Tuhannya tidak begitu. Sekalipun baik, sekalipun perlu, itu juga perlunya tiba waktunya Tuhan. Itu waktunya bukan sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi PR praktik hari ini, memuji Tuhan akan berkukuh kerajaan Allah selama-lamanya di dalam pemerintahan Yesus. Dan melakukan hanya sesuai dengan rencana Tuhan, sekalipun ingin secepatnya memuliakannya. Ya, kita hanya harus hidup di dalam pemerintahan Yesus Kristus selama-lamanya. Karena Yesus Kristus telah datang dan akan datang sebagai Raja di atas kita, di atas segala raja. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.